Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan tentunya saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari kutipan motivasi. Nah, ini masih mengenai tentang percintaan. Bagaimana kabar percintaanmu hari ini? Sudah ada perkembangan yang lebih baik kah? Atau malah sebaiknya? Saya doakan semoga progresnya lebih baik ya teman-teman. Nah, kali ini saya ingin bertanya nih. Kamu lebih memilih mana? Mencintai atau dicintai? Ayo, menarik ya pertanyaannya. Ya, kalau seandainya saya ada di samping kamu dan bertanya pertanyaan ini nih, saya yakin seyakin-yakinnya diri kamu akan berkata, saya lebih memilih untuk dicintai dong. Loh, kenapa? Karena ketika saya dicintai, ya enak lah. Perasaan dicintai itu rasanya berbunga-bunga, wangi gitu loh ya. Dan membuat saya menjadi terbang ke langit yang tinggi cuy. Ya bener juga ya. Tapi jawabannya norak cuy. Dan pastinya ada di benak kamu, ya kan? Norak kan? Bener gak sih? Nah, gini loh teman-teman. Sebenarnya untuk mengetahui jawaban yang benar, kita itu harus tahu dulu yang namanya pengertian cinta yang sebenarnya itu apa sih, ya kan? Jadi gini, selama ini kamu percaya atau enggak nih, diri kamu itu salah menafsirkan cinta. Pengertian cinta yang benar, ya, tolong dengarkan baik-baik. Ini penting banget nih. Cinta yang benar pengertiannya itu adalah ketika diri kamu mau menerima kekurangan pasangan dengan ikhlas. Ya, ketika dirimu sudah bisa menerima kekurangan orang secara ikhlas, di situ ada cinta. Bener apa enggak nih? Coba sekarang kamu pikir-pikir deh. Pernah nggak sih ngeliat seorang ibu atau mungkin ibu kamu sendiri? Pernah nggak beliau kalau mengorbankan sesuatu itu komplain sama kamu? Enggak kan? Kalau yang namanya ibu tuh mau mengorbankan apapun demi diri kamu sebagai seorang anak. Nggak pernah protes kan? Nggak pernah komplain, sekedar ngasih aja. Karena beliau mencintai kamu setengah mati. Dari situ sebenarnya kita dari kecil, ya teman-teman, udah paham cinta itu apa. Tapi sayangnya sekali lagi, tontonan kita, lagu-lagu yang kita dengar, yang noraknya, aduh, ya, na'udzubillah, itu mencuci otak kita. Sehingga pengertian cinta kita itu salah. Salah, dan salah. Bener apa enggak sih, ya kan? Selama ini kamu cuma mengagumi pasangan dari kelebihannya. Wih, dia bodinya oke, tampangnya keren, cantik, ganteng, otaknya pinter, mapan duitnya, ya kan? Pendidikannya oke, dan bla 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 bla. Tapi begitu melihat kekurangannya, satu aja langsung ilfil. Aduh, kok dia ternyata gitu ya? Akhirnya drama deh, putus, cerai, ya kan? Kayak sinetron aja ya teman-teman ya. Banyak hal-hal ribet yang gak penting itu, ya itu dia namanya drama, sinetron. Nah sekarang kalau pengertian cinta kita sudah benar, berarti cara pandang kita akan sebuah hal yang namanya cinta pun akan berbeda teman-teman. Kan tadi awalnya kamu memandang cinta itu adalah ketika kita mengagumi kelebihan pasangan kita.
Nah, sekarang saya minta kamu tadi merubah sudut pandangnya menjadi cinta itu adalah menghargai dan ikhlas menerima kekurangan pasangan. Dengan cara pandang yang berbeda, pasti pola pikir kita pun akan mencintai dan dicintai. Pasti berbeda. Sekarang, kalau seandainya saya ditanya nih Kak, sebenarnya lebih baik mana sih antara mencintai dan dicintai? Saya akan berkata lebih baik mencintai daripada dicintai. Kenapa? Bukannya kita kalau dicintai enak-enak, ya kan? Bener enak, tapi sadar nggak sih kalau diri kamu dicintai terus-terusan sama orang, kamu akan kehilangan fungsi kita sebagai seorang manusia, yaitu menggunakan hati. Hati itu harus dilatih teman-teman, supaya hidup kita tuh damai. Salah satu cara untuk hidup damai adalah latihlah hati dengan cara digunakan. Sekarang, bagaimana mungkin kita bisa melatih hati kalau kita dicintai terus-terusan? Gak pernah mau belajar mencintai. Kalau kita belajar mencintai, walaupun salah ya dulu, tapi setidaknya kita melatih hati kita kan? Kalau hati kita dilatih, percaya atau enggak, hidup kita pun akan damai loh. Sekarang nih, bagi kamu yang punya hewan peliharaan apapun deh yang di rumah, ngerasa nggak sih, hanya dengan mencintai hewan peliharaan yang ada di rumah kamu saja, itu rasanya lebih damai kan, daripada tidak punya hewan di rumah. Kok bisa begitu ya Kak? Karena ketika diri kamu mencintai hewan, di situ kamu melatih diri kamu untuk menebarkan cinta kasih, dan itu rahasia kedamaian. Kedamaian itu ada bagi orang-orang yang mau melatih hatinya untuk menyebarkan cinta kasih. Itu rahasia kedamaian jiwa. Nah, sekarang berdasarkan itu saya berkata, ayo teman-teman, kalau selama ini diri kamu manja, pengennya dicintai terus. Rubah deh pola pikir kamu. Belajarlah untuk menjadi manusia yang mau belajar mencintai. Tapi selama ini, itu saya mencintai gagal terus, dikibulin orang Kak, dibohongin, didustai, diinjak-injak. Aduh, capek deh Kak. Sekarang gini, tadi saya bilang belajar mencintai. Kamu tahu nggak sih arti kata belajar itu apa? Belajar itu adalah sebuah proses. Kalau langsung bisa namanya bukan belajar, ya kan? Orang belajar jalan aja ada jatuhnya. Nggak ada orang belajar naik mobil, ya kan? Langsung lancar begitu ya. Pasti ada nabrak-nabraknya dikit lah, ya kan? Orang belajar naik motor, juga pasti ada jatuhnya dikit lah. Nggak semua yang belajar itu harus mulus. Pasti ada gagalnya, meskipun nggak harus gagal ya teman-teman. Sekali lagi, pasti ada gagalnya meskipun itu sedikit. Tapi ketika diri kamu belajar menggunakan hati, kedamaian itu sebenarnya milik kamu. Walaupun mungkin diri kamu dikecewakan, didustakan, dihianati. Sakit sih. Tapi ketika diri kamu mau move on dan belajar terus menebarkan cinta kasih dengan cara mencintai, percaya deh, kedamaian itu akan ada di dalam hati kamu. Nah, sekarang gini, saya ingin meminta kamu untuk mulai saat ini nih, praktek. Prakteknya sederhana. Yang pertama, sekarang coba kamu tes kalau diri kamu sekarang cuma ada hewan peliharaan. Ambil hewan peliharaan kamu. Coba deh belai-belai, apapun hewan peliharaan kamu. Coba kamu ajak ngobrol. Mungkin walaupun mereka nggak bisa bahasa kita, tapi sekedar diajak ngobrol aja. Atau kalau bisa dibelai, kamu belai deh sekarang hewan peliharaan kamu. Coba dites, sambil dengarkan suara saya, kamu belai mereka. Rasanya gimana? Ketika kamu membelai mereka, ada perasaan damai di dalam jiwa, di dalam hati yang tidak bisa dilukiskan, ya kan? Dari situ berarti saya berhasil membuktikan kepada kamu bahwa memang betul ya, ketika kita mencintai sesuatu, memberikan cinta kepada semua makhluk, rasanya kok hati kita yang damai gitu ya Kak? Nah itu, sekarang kalau diri kamu memberikan cinta ke hewan aja damai, apalagi ke manusia. Jangan takut disakiti. Yang penting ikhlas. Itu dia. Jadi, yang pertama nih, saya ingin kamu coba deh belai makhluk yang kamu cintai. Bisa hewan peliharaan, atau mungkin bagi diri kamu yang punya anak, coba panggil anak kamu deh. Kamu ajak dia ngobrol sekarang juga, atau belai kepalanya aja. Kita yang memberikan cinta kok. Kita yang damai. Itu bukti bahwa mencintai sumber kedamaian sejati. Sekarang kamu percaya kan?
Nah, ketika kamu sudah percaya, sekarang lakukan praktek yang kedua. Praktek yang kedua adalah begini nih teman-teman. Belajarlah untuk mencintai dengan ikhlas tanpa berharap. Belajarlah untuk menjadi orang yang memberikan sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa. Gimana? Langsung ketampar kan? Dan kamu selama ini kayaknya kalau kamu ngasih sesuatu apapun, itu ada harapan timbal balik gitu ya. Jujur kan? Coba deh jujur. Kali ini nggak boleh. Belajar mencintai dengan ikhlas. Kamu ngasih, habis itu nggak usah ngarep apa-apa. Ikhlas. Nah, sekarang masalahnya pasti begini nih. Kadang-kadang orang bingung, pengertian ikhlas itu apa sih, Kak? Dalam hal percintaan, ikhlas itu pada dasarnya ketika diri kamu memberikan sesuatu tanpa ada embel-embel modus. Itu namanya modus kan? Misalnya gini loh, kamu memberikan hadiah, berharap supaya dia suka sama kamu. Kamu memberikan sesuatu. Nah, kamu minta timbal baliknya nih. Ini yang namanya modus, ya kan? Coba deh belajar jadi manusia ikhlas. Kalau memang ingin memberi, ya berilah. Tapi jangan berharap apa-apa dari dia. Kalau diri kamu masih berharap, ya itu namanya bukan cinta. Cinta itu tidak berharap. Cinta itu ikhlas. Kalau diri kamu ingin belajar mencintai, belajarlah memberikan sesuatu tanpa berharap apa-apa. Kamu pasti bisa. Kalau bisa, selamat. Kamu sudah naik level menjadi sahabat kutipan motivasi sejati. Selamat ya. Nah, sampai di sini pasti ada pertanyaan dalam benak kamu kan? Apakah memang betul, Kak, kalau cinta itu nggak boleh berharap? Jadi gini, selama ini orang itu banyak yang punya kesalahpahaman terbesar ya, yaitu salah satunya adalah mereka berpikir cinta itu boleh berharap. Tapi coba deh, percaya sama saya, ketika diri berhenti berharap, biasanya orang itu justru kalau memang jodoh kamu, dia akan lebih dekat lagi sama kamu dibandingkan ketika kamu berharap. Ketika diri kamu berharap akan sesuatu hal, itu malah nggak kesampaian. Tapi ketika diri kamu berhenti berharap, ikhlas namanya. Tiba-tiba hal itu malah kesampaian. Bener kan? Coba, pernah nggak sih diri kamu lagi mencari sebuah barang? Begitu dicari nggak ketemu-temu, ya kan? Tapi begitu udah ikhlas, udahlah ya saya ikhlasin, saya nggak ngarepin lagi. Ketemu tuh barang, ya kan? Kalau barang saja bisa pakai cara ini, apalagi manusia. Nah, makanya mulai sekarang, bagi diri kamu yang sudah punya pasangan dan ingin pasangan kamu awet, stop menginvestigasi pasangan layaknya kamu tuh detektif. Sadar woi, diri kamu itu manusia. Pasanganmu tuh manusia, ya. Stop kepoin pasangan. Ikhlas saja. Sekali lagi, ikhlas, nggak usah ngecek-ngecek. Itu namanya bukan ikhlas. Terus kalau dia selingkuh, gimana Kak? Ya tinggalin. Kalau emang dia nggak bisa mencintai kita, ikhlasin, cari yang bisa mencintai kita. Itu pikiran yang benar. Begitu juga bagi kamu yang lagi cari jodoh. Nggak usah maksa pengen dapetin si A, si B, ya kan? Nggak usah, ikhlas aja. Kalau memang si A jodoh kamu, dia nggak akan kemana-mana. Kalau si B itu jodoh kamu, dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau dia bukan jodoh kamu, ya udah, nggak usah dipaksain. Ya kan? Pintu aja yang punya kunci nih, kuncinya aja harus pas, baru bisa kebuka. Sama kayak jodoh. Kalau nggak pas, ya nggak bisa jadi, ya kan? Makanya nggak usah maksa, ikhlas saja. Jelas ya? Jadi mulai saat ini, kalau ada yang bertanya, lebih milih mana, dicintai atau mencintai? Jawab dengan tegas. Karena saya sahabat kutipan motivasi, ya saya lebih memilih mencintai dan ingin menggunakan keikhlasan hati sebagai landasan kedamaian hidup. Itu aja. Itu adalah jawaban yang benar. Ya, semoga berhasil ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk selalu menyebarkan video-video kebaikan dari kutipan motivasi untuk orang-orang di sekitar kamu. Untuk orang-orang yang kamu sayangi agar mendapatkan kebaikan juga. Oke? Masih bersama saya di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Tetap semangat, selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!